Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh surganya Allah dan yang dibenci oleh nerakanya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Guru akan bertanya, satu hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, apa nak? Ya, betul, sholat. Begitu pentingnya sholat. Dan bagaimana kedudukan sholat di dalam agama kita? Yang pertama, perintah sholat sebagai ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi hamba Allah yang taat, atau kita akan menjadi hamba Allah yang khianat? Allah memerintahkan kita untuk sholat sehari semalam, sholat fardu 5 waktu, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, dan seterusnya. Gerakan sholat ada ruku, i'tidal, sujud, dan sebagainya. Jika kita menjadi hamba Allah yang taat, maka kita akan melaksanakannya dengan sepenuh hati, tanpa mempermasalahkan kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat. Tetapi jika kita mempermasalahkannya, kita protes sama Allah, kita berburuk sangka sama Allah, ya Allah, kenapa sih sholat subuh kok 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat atau 6 rakaat? Kan lagi seger-segernya, lagi semangat pagi. Kenapa sih ya Allah kok sholat pakai ruku, pakai sujud, pakai i'tidal? Kenapa tidak berdiri saja kemudian bersedekap, sudah selesai? Nah, jika seperti itu, maka kita termasuk hamba Allah yang khianat. Maka dari itu, apakah kita akan menjadi hamba Allah yang khianat, atau akan menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang patuh? Sami'na wa ata'na. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, Allah telah berfirman dan berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa itu perbuatan keji? Apa itu perbuatan mungkar? Perbuatan keji adalah semua ucapan atau perbuatan yang buruk atau tidak baik. Sedangkan mungkar adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sholat dengan khusyuk, jika kita sholat dengan sungguh-sungguh, jika kita sholat hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bukannya kita sering berdoa, Allahumma arinal batila batila warzuqna istinaba.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa jalan yang salah kelihatan salah, dan berilah kepada kami kekuatan untuk dapat menjauhinya. Insya Allah, dengan salat yang khusyuk, niscaya Allah akan melindungi kita dari dua perbuatan tadi. Yang ketiga, salat ibarat kepala di dalam anggota badan kita. Orang yang tidak mempunyai tangan atau kaki, ia masih bisa beraktivitas, bahkan ia dapat berkarya. Tetapi coba bayangkan bagaimana jadinya jika seseorang tidak punya kepala. Begitu pentingnya sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu immaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Demikian nak, ternyata waktu jualah yang membatasi pertemuan kita kali ini. Pak Guru tidak bisa berpanjang lebar. Insya Allah akan kita sambung lagi di lain kesempatan. Pak Guru berpesan, mumpung di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan ampunan, yuk mari kita tingkatkan, kita perbanyak amal ibadah kita. Terakhir, jadikanlah sholatmu sebagai kebutuhan kamu, dan jadikanlah sholatmu sebagai penolong kamu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.